sekali Bapak Ibu guru, baik itu PNS maupun P3K, masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan Google, dengan itu ya, dengan akun Belajar ID. Ini beri contoh di sini punyanya ini ya. Ada salah seorang guru. Sini kita masuk ke fitur pengelolaan kinerja. Khusus untuk PNS yang belum melaksanakan refleksi kompetensinya perlu diisi ya, baik itu pedagogi, kepribadian, sosial maupun profesional. Kita anggap sudah untuk mengisi refleksi kompetensi. Kita masuk kepada pengelolaan kinerja. Pada pengelolaan kinerja diusahakan dibuka di laptop atau di komputer. Kalau di lewat Android itu tidak akan terbaca. Kemudian di sini kita lihat pengelolaan kinerja guru. Ini pelaksanaannya, isi perencanaannya 1 sampai dengan 31 Januari. Jadi lebih baik lebih cepat untuk mengisinya. Kita lanjutkan perencanaan kinerjanya, yaitu untuk 1 semester Januari sampai Juni 2024. Dalam perencanaan kinerja ada praktik pembelajaran, kemudian 2 ada pengembangan kompetensi, 3 tugas tambahan, 4 perilaku kerja, dan rangkuman 5 ya, rangkuman 5. Di sini pada praktik pembelajaran kita harus memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda ya. Kualitas yaitu dimensi kualitas pembelajaran, yaitu dimensi prioritasnya harus dipilih. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, kemudian umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah ini silakan dipilih salah satu. Boleh setiap ASN, setiap pegawai itu boleh berbeda kita dalam merencanakan. Misalnya ini kita merencanakan pada keteraturan suasana kelas, dimensi manajemen kelas. Ini kita baca dulu. Upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dan aktivitas peserta didik dalam belajar. Kemudian kalau sudah diklik ininya keteraturannya, lalu kita masuk ke pengembangan kompetensi. Nah di satu pengembangan kompetensi kita ada semuanya adalah minimal 32 poin. Ini masih kurang ya. Ini sudah diisi barangkali pada waktu percobaan, tetapi ini masih kurang 16 poin. Jadi harus rencana hasil kerjanya harus diisi lagi ya. Ini contohnya meningkatkan kompetensi melalui kalau kita buka ini banyak rencana kerjanya, kita pilih salah satunya, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran. Misalnya ini 1. Nah ini kan ada 12, kurang berarti ini 32, berarti kurang 20 poin. Kita mau meningkatkan kompetensi yang rencana hasil kerja ini berapa poin? 4 poin. Target kuantitasnya berkegiatannya 1 atau 2 ya, misalnya 2. Ini kemudian yang meningkatkan, nah ini udah, ini yang rencana ini masih kurang ya, masih kurang 16. Kita tambah lagi kalau kurang. Di sini rencananya misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru di sekolah atau kepala sekolah lain. Ini boleh 1. Nanti akan berkurang. Nah kurangnya 10 poin, berarti 10 poin lagi kita buat, tambah lagi. Misalnya di sini meningkatkan kompetensi melalui peran penyusun kumpulan konten unggulan, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik. Nah ini misalnya dalam kurikulum Merdeka, di sini boleh 1. Ini 2 lagi ya, kurang. Kita tambah misalnya yang ini 2 poin, boleh lebih asal jangan kurang. Nah misalnya ini meningkatkan kompetensi melalui peran cerita baik. Nah ini lebih ya, berarti ada total poinnya 36. Setelah itu kalau sudah lebih atau pas, kita masuk ke tugas tambahan.
Sudah tugas tambahan di sini boleh satu kegiatan, kita klik untuk semua jenjang SD sampai dengan SMK, SMA, meningkatkan kinerja satuan pendidik melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ya, kalau sudah dicukup, sudah tambahannya 1 atau 2 boleh. Kemudian masuk ke perilaku. Perilaku di sini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan pada aspek berorientasi pelayanan? Perilaku ada 6 ya, ada 6, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini pada kinerja ini hampir sama dengan kinerja yang sebelumnya atau DP3 yang sebelumnya ya, ada perilaku. Nah, ini perilaku ini indikatornya apa? Nah, ini misalnya memahami kebutuhan peserta didik. Nah, di sini bagaimana Anda menerapkan perilakunya peserta didik yang mengidentifikasi peserta didik secara proaktif, mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian akuntabel, perilaku yang ingin difokuskan misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi. Yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari itu memenuhi janji komite terkait. Ini sudah kompetensi, sudah semuanya pada waktu percobaan ya. Kita langsung ke rangkuman. Setelah langsung ke rangkuman, di sini kita akan lihat hasilnya. Di bawahnya perilaku kerja ada 7 ya, sampai dengan kolaboratif. Ini untuk 1 semester. Kemudian lanjut ke ajukan. Diajukan ini maksudnya ajukan ke atasan kita, yaitu kepala sekolah. Jadi setelah diajukan kita lihat lagi ke beranda. Nah, di sini sudah diajukan, nanti di kepala sekolah. Nah, di kepala sekolah kita akan melihat mana pegawai-pegawai yang akan mengajukan. Ya, misalnya di sini ini adalah akun kepala sekolah. Kemudian masuk di sini di pengelolaan kinerja. Nah, ini akun kepala sekolahnya ada. Kemudian langsung lihat periksa. Setelah diperiksa di sini ada pegawai-pegawai mana yang belum mengajukan, mana yang sudah disetujui, mana perlu disetujui. Nah, kalau perlu disetujui yang tadi diajukan, kemudian kita cek. Nah, kita lihat semuanya oleh kepala sekolah itu semuanya kelihatan. Kemudian langsung disetujui. Kalau sudah dilihat, sudah bagus, sudah cukup, kita setujui. Jadi ada 2 orang misalnya yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Demikian hasil kegiatan contoh dalam penyusunan perencanaan kinerja pegawai.